Baik, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sedama yang berbahagia, pertama-tama terimalah salam dalam Dhamma, terpujilah para Buddha, Sukihotu Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai perbincangan pada kesempatan yang baik ini, marilah bersama-sama sejenak kita merangkapkan kedua tangan di depan dada. Kita akan mengagungkan guru junjungan kita, yakni Sang Bagawa, Sang Buddha Gautama dengan sepenuh hati. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Senang dan berbahagia sekali pada sesi saat ini saya kembali dapat berbicara dan berbagi di hadapan Bapak Ibu sekalian, tentu tanpa berniat untuk menggurui atau mengajarkan, karena saya selalu memposisikan kita semua duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kita gunakan waktu untuk saling berbagi, bukan saling mengajarkan atau menonjolkan kelebihan satu sama lain. Dan saya tentu berdoa Bapak Ibu yang saat ini mungkin berada di rumah masing-masing, menyaksikan melalui gadgetnya masing-masing, selalu memiliki atau mendapatkan kondisi yang sehat, yang bahagia, penuh berkah, tanpa hal-hal yang kurang sedikit pun. Dan semoga demikian adanya. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, dan juga tentunya mungkin Romo Ramani yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan sebuah topik yang berjudul bermasalah tanpa masalah. Ya, dari sebuah judul ini mungkin Bapak Ibu yang mendengar dan menyaksikan sudah mulai bertanya-tanya, bagaimana caranya kita bermasalah tapi tanpa masalah begitu. Sebelum kita berbicara lebih panjang pengertian dari itu dan bagaimana kita bermasalah tanpa masalah Bapak Ibu, ada baiknya kita sedikit mengingat sebuah kalimat begini. Bagi Bapak Ibu mungkin yang rajin membaca buku atau artikel Dhamma, tidak asing dengan sebuah kalimat yang berbunyi, the source of all suffering is attachment. Bahwa segala sesuatu, ketidaknyamanan, duka, penderitaan, masalah dan apapun itu, salah satu sumbernya yang terbesar adalah kemelekatan Bapak Ibu. Attachment atau kemelekatan di sini namun tidak hanya berpengertian terhadap kemelekatan yang mungkin secara umum kita pahami. Seperti misalkan kita punya gadget, kita punya handphone, kita melekat misalkan dengan gadget itu, mungkin itu akan memberikan penderitaan. Tapi dalam konteks ini, Ibu Bapak akan sama-sama kita semua belajar bahwa kemelekatan bukan hanya sebatas itu yang dimaksud sebagai salah satu sumber penderitaan, tetapi mencangkup berbagai sendi-sendi kehidupan. Ketika Bapak Ibu judulnya sudah punya kemelekatan terhadap apapun itu akan menjadi sumber penderitaan bagi Bapak Ibu. Akan menjadi sumber masalah buat kehidupan kita. Contoh yang sederhana dan mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Ketika Bapak Ibu yang biasanya seringkali pergi ke wihara atau ke Cetyapanasika, katakanlah demikian, Bapak Ibu selalu mendapatkan sambutan hangat dari seorang pengurus yang akan menunggu di bawah. Akan memberikan anjali dan senyuman yang begitu hangat. Setiap Bapak Ibu datang akan selalu mendapatkan sambutan demikian. Namun yang terjadi adalah ketika satu waktu Bapak Ibu berkunjung, tapi tidak terlihat pengurus tersebut. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada sapaan yang begitu bersahabat yang biasanya Bapak Ibu dapati. Alhasil Bapak Ibu naik atau Bapak Ibu masuk ke Dhammasala tanpa sambutan. Bapak Ibu duduk juga tidak ada yang bantu untuk mengarahkan. Nah ketika Bapak Ibu merasa bahwa kok begini, kenapa seperti ini, kenapa kok pengurusnya udah gak ramah, saya jadi gak nyaman dan sebagainya. Nah Ibu Bapak sekalian, penderitaan atau masalah yang saat itu Bapak Ibu hadapi bukan pada pengurus yang tidak menyambut. Tapi Bapak Ibu melekat. Melekat dengan apa? Melekat dengan kondisi ketika pengurus wihara itu menyambut Bapak Ibu dengan hangat. Melekat karena Bapak Ibu merasa nyaman saat itu. Namun ketika momen itu yang dihadapi adalah tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu mendapati sebuah penderitaan atau masalah. Nah itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu bisa menderita.
Karena kita tidak bisa melepaskan dan tidak bisa menerima bahwa ya setiap hari pasti akan berbeda. Manusia akan berubah. Kemelekatan hanya akan membawa pada penderitaan. Sama halnya misalkan, Bapak Ibu yang setiap hari mungkin pergi kerja, sekolah, kuliah atau apapun itu, menggunakan sepeda motor. Setiap hari sepeda motor itu begitu bersahabat. Artinya selalu membawa Bapak Ibu pulang pergi ke rumah dengan selamat. Tapi di satu momen, ternyata jangankan motor itu bisa digas, di starter saja dia tidak mau nyala. Bapak Ibu sudah coba engkol, sudah coba berbagai cara, ternyata masih bermasalah dan tidak bisa untuk dinyalakan mesinnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu sekalian, dengan usaha yang sudah berjam-jam, baju yang tadinya rapi menjadi lusuh, kotor, kita semua tidak enak lagi untuk keluar. Akhirnya motor itu nyala, mesin itu hidup, karena masalahnya sudah diselesaikan. Nah, ketika Bapak Ibu saat itu merasa sangat sebel, sangat emosi, tidak enak dan tidak nyaman, masalah yang terjadi bukan karena motor itu, tapi Bapak Ibu melekat dengan kondisi prima dari si motor itu tersebut. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, dalam dua contoh nyata yang tadi sudah saya sampaikan, kita harus bisa lebih bijak bahwasanya ketika Bapak Ibu mampu memiliki pemahaman terkait 3 poin dalam kehidupan untuk melepas kemelekatan perlahan demi perlahan, saya yakin Bapak Ibu akan membuktikan bahwa masalah dan penderitaan kita akan berkurang secara perlahan. Apa yang saya maksud 3 poin ini adalah di dalam kehidupan Bapak Ibu untuk mendobrak konsep kemelekatan, kita harus memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu akan muncul berlangsung lenyap. 3 poin. Dia akan muncul berlangsung cepat atau lambat dan pada akhirnya akan lenyap. Pengurus wihara yang biasanya menyambut Bapak Ibu di depan pintu akan berubah. Mungkin dia tidak datang saat itu. Mungkin juga dia tidak bertugas saat itu. Atau mungkin dia memang tidak mau menyambut saat itu. Apakah itu sebuah kesalahan? Tidak. Karena semua berubah. Motor yang Bapak Ibu biasanya gunakan meskipun itu memiliki harga puluhan juta, ingat, muncul berlangsung lenyap. Motor itu mungkin mahal dan mungkin mewah. Dan mungkin Bapak Ibu seringkali menggunakan itu dengan begitu sukacita. Tapi motor pun tidak bisa lepas dari hukum anicca, ketidakkekalan. Mesin yang begitu canggih sekalipun suatu saat akan mengalami kerusakan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini juga pelajaran penting buat kita. Salah satu hukum yang tidak bisa dapat dirubah sampai kapanpun adalah hukum perubahan. Maka dari itu Bapak Ibu, sumber sekali lagi, salah satu sumber maksud saya, kenapa kita bisa menderita, kenapa kita masih merasa bahwa ada masalah ini, ada masalah itu, segala macam, karena kita belum bisa membuang kemelekatan itu. Maka mulai dari hari ini mudah-mudahan setelah memahami konsep sederhana seperti ini, Bapak Ibu akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa mendobrak kemelekatan dalam diri masing-masing meskipun secara perlahan demi perlahan. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, kita kembali kepada mungkin judul yang tadi saya sampaikan di awal. Bagaimana kita bisa mampu bermasalah tanpa masalah? Setelah tadi kita sudah bahas bahwa salah satu sumbernya adalah kemelekatan, di sini yang ingin saya sampaikan adalah begini Bapak Ibu. Di kesempatan yang baik ini, dimanapun Bapak Ibu berada yang menyaksikan, kita tidak akan berdiskusi bagaimana cara membuat trik sulap. Yang saya maksud sulap adalah membuat sebuah kondisi yang tidak nyaman seketika menjadi nyaman. Membuat yang tadinya masalah seketika menjadi tanpa masalah. Kita tidak akan bisa melakukan itu dengan instan. Semua perlu proses dan tidak ada yang seketika. Seperti kata pepatah, tidak akan pernah ada yang mampu membangun candi dalam waktu 1 malam. Kira-kira seperti itu. Namun apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa menjadi individu yang bermasalah tapi nggak tanpa masalah begitu loh. Nah, maksudnya adalah mari sama-sama Bapak Ibu kita belajar bagaimana kita mampu melihat sebuah masalah melalui sudut pandang, kacamata, lensa, posisi, dan pemahaman yang berbeda. Kita lakukan dan kita berusaha untuk itu. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena dalam satu objek masalah yang sama akan berbeda rasanya dengan 2 sudut pandang yang melihat. Contoh sederhana saja lah Bapak Ibu.
Saya membuat tulisan dengan angka 6 di hadapan saya. Ibu bapak yang menyaksikan akan mengatakan bahwa saya membuat angka 9. Saya tetap akan keras dengan prinsip saya. Saya katakan saya yang membuat dan saya menulis angka 6. Bapak ibu juga tidak mau kalah. Itu 9. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Kita melihat sebuah objek hanya dari sudut pandang kita yang berbeda. Saya melihat dari sudut saya, Bapak Ibu melihat dari sudut Bapak Ibu. Maka pengertian itu pun akan berbeda. Maka di sini ketika Bapak Ibu mungkin memiliki atau pernah melihat saudara, sahabat, tetangga yang kebetulan setiap harinya adalah orang-orang yang periang. Sangat bersahabat, sangat berbahagia melihatnya. Dan mungkin kadang-kadang kita berpikir, enak ya seperti dia. Nggak punya masalah. Hidupnya happy nggak seperti saya punya banyak beban. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyatakan hal demikian, perlu diingat, belum tentu apa yang Bapak Ibu pikirkan benar 100%. Bisa jadi malah justru terbaliknya luar biasa. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Dengan kondisi tetangga saudara yang seperti itu, bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi bisa jadi karena dia memiliki sudut pandang dan mampu memanajemen masalah dengan cara yang lebih baik dibanding kita. Mungkin katakanlah kita punya masalah dengan tahapan level 2. Sedangkan tetangga kita punya tahapan level 10. Tapi kita sudah memiliki wajah yang murung, wajah yang tidak enak. Tapi tetangga kita tidak demikian. Disitulah Bapak Ibu kebijaksanaan dalam memahami, menghadapi sebuah masalah akan diuji. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita belajar. Kita belajar melihat sebuah masalah melalui posisi dan sudut pandang yang berbeda. Nah, dalam hal ini ada sedikit mungkin yang menggelitik yang mungkin bisa kita simak bahwa ketika ada sebuah pendapat bahwa mengatakan orang Indonesia itu dikatakan adalah orang-orang yang tidak pernah rugi katanya. Kenapa begitu? Karena misalkan contoh saja ada anak tetangga yang jatuh dari sepeda. Keningnya berdarah, luka. Dan ketika kita melihat, memang itu sangat menyakitkan. Tapi biasanya spontan juga kita akan mengatakan, untung. Untung kenapa? Untung saja lehernya masih baik-baik saja. Tangannya tidak patah dan nyawanya terselamatkan. Itu yang seringkali spontan mungkin kita katakan. Nah, di balik itu semua Bapak Ibu sebetulnya mencerminkan kita adalah orang-orang yang mampu untuk melihat dan menilai sebuah masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Kita tahu dan kita paham betul ketika kening kita berdarah itu tidak nyaman dan akan sangat menyakitkan. Tapi kenapa kita masih bisa bilang untung saat itu? Karena kita melihat lehernya, kita melihat tangan dan kakinya, kita melihat nyawanya terselamatkan dengan mengesampingkan luka di kening saat itu. Nah, maka yang terjadi, yang timbul saat itu Bapak Ibu sekalian adalah rasa syukur di balik hal seburuk apapun. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita juga mungkin teringat atau Bapak Ibu pernah lihat ada sebuah lambang simbol tradisi yang begitu sangat fenomenal sampai saat ini. Bapak Ibu tahu lambang yin dan yang. Bahwa di balik bidang yang hitam akan ada titik putih di tengah-tengah itu. Namun di balik bidang yang putih sekalipun tentu tidak akan terlepas dari titik hitam meskipun itu kecil. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, seburuk-buruknya kondisi apapun yang saat ini kita hadapi, tetaplah yakin dan optimis bahwa akan ada setitik cahaya di balik kabut yang begitu tebal sekalipun. Masalah-masalah yang Bapak Ibu mungkin lalui dan alami saat ini, akan ada manfaat yang bisa kita ambil. Karena sejatinya Bapak Ibu, seperti di sesi sebelumnya yang pernah saya sampaikan dalam topik yang berbeda, masalah adalah nutrisi jiwa untuk menumbuhkan kita menjadi individu-individu yang lebih bercahaya dan berkualitas. Kalau saja kita tidak punya masalah-masalah yang sudah kita lalui, hari ini kita tidak akan punya pola pikir yang sama. Kebijaksanaan kita mungkin tidak akan setajam hari ini tanpa pelajaran-pelajaran yang sudah dilalui. Dan juga perlu kita ingat Bapak Ibu, orang-orang yang hebat dan orang-orang yang berhasil mendapatkan predikat itu bukan dengan cara yang mudah.
Mereka orang-orang kaya di dunia, mereka orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing melalui hutan belantara yang kita sebut dengan problematika kehidupan. Akan selalu ada senggolan kiri dan kanan, akan selalu ada dorongan kiri dan kanan, depan, belakang, atas maupun bawah. Dan itulah justru proses itulah yang mendewasakan Bapak Ibu. Maka di sini kita sekali lagi perlu memahami bahwa masalah memang hal yang wajar. Dan dengan menghadapi atau dengan mengalami masalah tersebut bukan berarti menjadikan langkah kita terhenti. Justru sebaliknya, buatlah setiap problem yang Bapak Ibu lalui adalah pemicu kita, vitamin kita untuk lebih maju ke depannya. Jadikan itu motivasi Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah kisah begini. Seorang anak yang terlahir dengan kondisi kaki yang tidak sempurna. Kebetulan seiring beranjaknya dewasa anak tersebut, dia memiliki tentunya komunitas atau teman-teman sepermainan. Dan yang terjadi Bapak Ibu, ternyata teman-teman atau sahabat-sahabat yang biasa diajaknya bermain, tidak bersahabat dengan dia. Dengan apa? Teman-teman tersebut selalu mengejek, selalu mencela, mengucilkan, bahkan tidak jarang mereka untuk menyakiti anak itu. Anak ini terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, kaki yang memiliki penyangga-penyangga besi untuk menopang dia agar bisa berdiri. Dan dengan kondisi ini Bapak Ibu sekalian, anak ini menerima bahwa memang dia terlahir tidak sempurna. Dia menerima bahwa memang kenyataan teman-temannya tidak sebaik apa yang dia harapkan. Tapi apa yang terjadi? Dia menciptakan atau membuat sebuah keterbatasan menjadi satu pencapaian yang tanpa batas. Pada suatu momen ketika dia punya prinsip, walaupun saya tidak akan mampu melawan mereka semua, karena mereka banyak dan saya seorang diri, dan tentu dengan kondisi fisik yang tidak baik, maka jalan satu-satunya yang harus saya lakukan untuk menghindari ini, saya harus berlari. Bayangkan Bapak Ibu, seorang anak dengan penyangga-penyangga besi di kakinya harus berani berlari melawan keterbatasannya untuk melakukan sesuatu hal yang dianggap orang lain mustahil. Tapi apa yang dilakukan saat itu? Beliau berlari perlahan demi perlahan meninggalkan teman-teman yang sedang asik untuk membuli atau mencemoohnya. Dia lari begitu cepat perlahan demi perlahan sampai akhirnya besi-besi penyangga yang berada di kakinya hancur berkeping-keping, berantakan, dan apa yang terjadi? Anak ini mampu berlari begitu cepat. Begitu cepat melampaui apa yang dianggap oleh teman-temannya. Alhasil dia terbebas dari teman-teman yang tidak baik dan akhirnya dia bertumbuh dewasa menjadi anak dan menjadi pria normal seperti pada umumnya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini kita bisa belajar. Justru Bapak Ibu, kalau saja anak ini terlahir misalkan dengan kondisi kaki yang tidak baik, namun memiliki lingkungan yang bersahabat. Teman-temannya baik, teman-temannya ramah, selalu menolong, apa-apa mereka selalu bantu. Tentu barangkali normalnya kaki si anak tersebut tidak akan terjadi. Anak tersebut akan terus mengalami kondisi yang sama sampai mungkin akhir hayat kehidupannya. Namun yang terjadi adalah justru dengan kondisi yang tidak bersahabat itulah si anak dalam kisah ini mampu menggapai sesuatu hal dari sebuah rintangan masalah yang luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman atau sahabat-sahabat yang tadi dalam kisah itu seringkali membuli, menyakiti, dan lain sebagainya, ini adalah ibarat masalah-masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang mungkin sudah yang mohon maaf yang masih kuliah, teman-teman yang masih sekolah, saya yakin dimanapun kita berada kita akan menghadapi sebuah masalah. Dan kita akan selalu menemukan orang-orang yang tidak menyukai diri kita. Bahkan tidak jarang mereka yang mungkin akan niat untuk menyakiti kita. Ingat tapi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mereka adalah nutrisi untuk kita. Mereka adalah vitamin untuk kita, mereka adalah pendorong untuk kita. Tanpa mereka mungkin kita tidak bisa menjadi manusia seperti hari ini. Ya, jadi masalah itu sejatinya mendewasakan kita. Nah,
Ibu bapak sekalian, demikian kira-kira hakikat masalah yang bisa kita kupas sedikit. Kemudian di sini saya memiliki sebuah perumpamaan juga Bapak Ibu dalam sebuah kisah. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana sumber masalah itu terjadi, hakikat dari sebuah masalah yang bisa mendewasakan kita, dan di sini adalah bagaimana seringkali kita bahkan atau justru meremehkan diri kita dalam hal penyelesaian masalah. Ada sebuah kisah begini Bapak Ibu. Ketika seorang anak dengan ayahnya pergi ke sebuah kebun binatang, mereka melihat seluruh koleksi-koleksi yang ada dengan begitu sukacita. Namun yang membuat mereka terganggu adalah ketika ayah dan anak ini sampai di sebuah kandang yang ternyata di dalamnya berisikan gajah-gajah yang begitu besar. Yang membuat mereka tertarik dan membuat mereka bingung adalah kenapa kandang gajah ini tidak dilengkapi dengan pagar-pagar yang kuat. Justru hanya diikat dengan tali-tali yang begitu tipis untuk membatasi antara kandang gajah dengan lokasi pengunjung. Di tengah kebingungan ini akhirnya seorang petugas kebun binatang itu datang, menyapa mereka dengan penuh kehangatan dan bertanya, apa yang terjadi kepada bapak dan anak, kepada bapak dan adik? Kenapa melihat kandang gajah dengan begitu kebingungan? Akhirnya mereka menjawab, mengapa kandang-kandang kelinci, kandang-kandang kambing, kandang-kandang ayam dipenuhi dengan pagar, sedangkan kandang gajah ini hanya diikat oleh seutas tali? Apakah pihak penyelenggara tidak khawatir ketika gajah ini keluar melukai kami sebagai pengunjung? Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, petugas kebun binatang menjelaskan dengan penuh perhatian, dengan penuh kesungguhan. Beliau katakan begini, Dik dan Bapak yang saat ini berkunjung, kami menjamin 101% gajah kami tidak akan pernah melukai pengunjung atau sekalipun mereka tidak akan berani keluar dari kandangnya. Mengapa demikian? Meskipun mereka diikat dengan tali-tali yang begitu tipis, tapi ternyata Bapak Ibu, ternyata dalam kisah ini gajah-gajah besar yang dilihat oleh si anak dan si ayah tadi adalah mereka yang sejak masih menjadi bayi-bayi gajah, mereka adalah gajah-gajah yang selalu diikat dengan tali yang sama. Mereka adalah gajah-gajah yang selalu didoktrin oleh para penjaga bahwa tali itu adalah tali yang paling kuat. Alhasil adalah jangankan mereka untuk berani keluar, berpikir untuk melepaskan tali itu saja, gajah itu tidak punya keberanian. Nah, itulah sebabnya kenapa petugas kebun tadi mengatakan, gajah ini tidak akan berani keluar, tidak akan berani melukai, meskipun hanya diikat oleh seutas tali. Nah, dalam perumpamaan yang kedua ini Bapak Ibu, kita kembali belajar. Seperti yang tadi saya bilang, seringkali kita ini sudah mendiskriminasi diri sendiri. Sudah meremehkan diri sendiri dalam setiap problematika yang ada. Sama seperti siapa? Si gajah. Gajah ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mampu memutuskan tali itu dengan sangat mudah. Jangankan seutas tali, tembok besar pun mungkin akan hancur ketika seekor gajah mengamuk. Namun apa? Mereka tidak menyadari potensinya begitu besar. Mereka tidak menyadari bahwa masalah yang dihadapi itu sangat kecil. Namun yang terjadi apa? Pikiran buruknya sudah mengalahkan itu semua. Pikirannya sudah melumpuhkan kekuatannya. Alhasil Bapak Ibu, masalah-masalah sepele pun kita anggap itu masalah yang besar. Masalah yang harusnya bisa selesai dalam kurun waktu 1 atau 2 jam, kita buat menjadi berhari-hari. Masalah yang mungkin dalam harian kita bisa selesaikannya hanya dalam sebulan 2 bulan malah. Nah, ini yang terjadi. Jangan sampai kita punya pola pikir seperti si gajah. Dalam segala masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi, saya yakin kita punya masalah yang bervariasi. Ada yang mungkin tingkatnya sangat sedang, ada yang tingkatnya menengah, dan mungkin tingkatnya sangat besar. Namun semua itu ingat Bapak Ibu, masalah hadir akan sepaket dengan solusi. Kadang-kadang bukan solusinya tidak ada, hanya karena kita yang tidak berani untuk mencari solusi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pinjam istilah umum, bahwa kita tidak akan pernah diuji di luar dari kemampuan kita. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, ketika masalah satu hal yang saat ini kita hadapi, yakin dan buktikanlah Bapak Ibu mampu menyelesaikan itu. Bahkan jauh melampaui itu.
dari sekedar kata penyelesaian. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang tadi sudah kita bahas mengenai sumber, hakikat, dan bahkan penyelesaian masalah. Sebagai poin terakhir yang akan saya sampaikan, kita akan sedikit mengulas di dalam Anguttara Nikaya Bapak Ibu sekalian, Sigalowada Sutta. Dalam poin ini ada sebuah khotbah dari Guru Agung kita Sang Buddha Gautama tentang 6 hubungan baik yang harus terus-menerus dijaga. Untuk apa? Dalam poin ini kita menjadikan ini sebagai acuan untuk meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan dan tentunya mulai membuka celah-celah berkah untuk berdatangan. Apa saja 6 hubungan ini Bapak Ibu? Secara singkat dan jelas akan saya sampaikan. Yang pertama adalah hubungan antara kita sebagai anak dengan orang tua. Hubungan yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, mengapa menjadi yang pertama? Karena memang ini yang perlu diutamakan. Sebelum Bapak Ibu sibuk-sibuk untuk mengurusi hal-hal yang ada di luar, sebelum Bapak Ibu sibuk-sibuk menjadi orang-orang baik yang menolong banyak orang, pastikan bahwa kedua orang tua kita tercukupi dan terperhatikan sebagaimana mestinya. Jangan sibuk menjadi malaikat di luar, tapi mohon maaf, menjadi makhluk yang tidak baik di dalam rumah. Maka di sini, hal yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menjaga hubungan baik kepada kedua orang tua. Menjadi anak yang memang layak mendapatkan predikat sebagai seorang anak. Berbakti dan rawatlah mereka dengan sepenuh hati. Ini yang pertama. Menjaga hubungan antara kita dengan orang tua. Hubungan yang kedua di sini adalah antara kita dengan para guru, Ibu Bapak. Mengapa guru ini sangat penting? Karena sedikit ataupun banyak yang saat ini sudah kita kuasai, yang menjadi kemampuan kita saat ini adalah hasil dari didikan para guru di masa-masa lalu. Maka dari itu, jangan pernah lupakan jasa-jasa mereka. Jaga hubungan baik dengan para guru. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah menjaga hubungan baik dengan pasangan hidup. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum berumah tangga, bisa menjadikan ini sebagai bekal. Bahwa mereka yang memiliki hubungan harmonis dalam rumah tangganya, kehidupan sosialnya pun akan cemerlang. Sebaliknya, ketika hubungan rumah tangganya tidak baik, kehidupan sosial di luar ini tidak akan begitu enak dijalankan. Kita akan selalu punya beban yang tidak enak, selalu memiliki kondisi-kondisi yang mungkin mengganggu kita karena masalah di rumah. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang menjaga hubungan baik dengan pasangan hidup, niscaya Bapak Ibu, ini pun akan berpengaruh terhadap bagaimana kita berpenghasilan, bagaimana kita bersosialisasi, dan banyak hal. Ini yang ketiga, hubungan dengan pasangan hidup. Yang keempat, hubungan ini adalah hubungan antara kita dengan sahabat, kerabat, dan kolega. Ibu bapak sekalian, di masa remaja saat ini, di masa-masa modern saat ini maksud saya, ada sebuah istilah investasi relasi. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kita tidak sepatutnya memahami ini dengan konteks yang negatif. Tapi sebaliknya, ketika Bapak Ibu memiliki banyak relasi yang bertebaran, maka secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mengamankan kehidupan dan posisi kita. Mengapa demikian? Anggap saja Bapak Ibu memiliki setiap provinsi satu teman, satu sahabat. Maka ketika Bapak Ibu pergi kemanapun di Indonesia, minimal Bapak Ibu akan memiliki seorang rekan yang paling tidak bisa memberikan informasi yang baik buat kita. Bisa menjadi tempat berlindung ketika kita menghadapi masalah di tempat tersebut. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, jangan perbanyak musuh. Tapi perbanyaklah teman, sahabat, dan kolega. Karena secara tidak langsung, sedikit ataupun banyak, mereka akan memiliki andil dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan antisosial. Ini yang keempat. Yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah hubungan antara kita dengan para karyawan dan bawahan kita. Maksudnya adalah bagaimanapun mereka bekerja meskipun mereka ada di bawah posisi kita, ingat itu hanya dalam status pekerjaan. Status atau nilai seorang manusia tidak akan bisa dinilai. Tidak akan bisa diukur hanya dengan jabatan dan posisi pekerjaan. Maka Bapak Ibu, ketika kita memiliki karyawan, memiliki bawahan, memiliki orang-orang yang membantu kehidupan kita,
Jangan pernah memandang remeh mereka. Jangan pernah memandang mereka dengan sebelah mata. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu kunci sederhananya. Ini yang kelima. Dan terakhir yang keenam, Bapak Ibu sekalian, adalah hubungan antara kita dengan para guru spiritual, dengan para biku sangga, dengan para damaduta, dan lain-lain sebagainya. Mereka yang memberikan kemajuan spiritual terhadap kita adalah mereka-mereka adalah orang-orang yang patut dijaga hubungannya tentu dengan kita. Seperti dalam Manggala Sutta, bergaul dengan orang bijaksana, rajin mengunjungi para petapa. Itulah berkah-berkah utama. Dan masih banyak hal lainnya. Maka dari situlah Bapak Ibu sekalian, keenam hubungan ini mudah-mudahan menjadi acuan kita. Setelah kita mengetahui basic dari masalah itu sendiri, bagaimana kita mampu bermasalah tapi tanpa masalah, dan kita pun diamankan dengan sebuah pedoman hidup yang luar biasa. 6 jenis hubungan baik yang patut dijaga. Tidak punya masalah dengan orang tua, tidak punya masalah dengan para guru, tidak punya masalah dengan pasangan hidup, dengan sahabat, dengan karyawan atau bawahan, atau bermasalah dengan para guru-guru spiritual, maka tentunya Bapak Ibu sekalian, hidup kita akan penuh kedamaian. Menjaga 6 hubungan baik ini akan membawakan berkah. Buktikan dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Itu saja kira-kira Ibu Bapak sekalian, kiranya yang mungkin dapat kita diskusikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ini adalah menjadi orang-orang yang minimal, bukan berlomba-lomba untuk menghilangkan masalah, tapi bagaimana kita menghadapi masalah dengan bijak. Ada sebuah pepatah yang menjadi kesimpulan kita. Ada yang mengatakan seperti ini. Seorang pelaut sampai kapanpun tidak akan pernah mampu untuk mengendalikan atau merubah arah angin. Itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Tapi seorang pelaut mampu memposisikan dan merubah arah layar. Dia akan bisa melakukan kemana arah angin, kemana kapalnya berlayar, bukan tersesat, tapi justru akan diarahkan dengan bijak menuju pada pantai kebahagiaan. Demikian pula kita. Masalah-masalah yang terjadi tidak akan kita bisa bendung dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak akan bisa memilah masalah mana saja yang mau kita hadapi dan yang tidak. Tapi kita punya kemampuan dan punya otoritas penuh terhadap diri sendiri bagaimana kita menghadapi masalah itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian telah Bapak Ibu berikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, terimalah kembali salam dalam Dhamma. Terpujilah para Buddha. Sugihotu, Namo Buddhaya.